Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang janda yang ingin bekerja dan hidup tenang di Jakarta. Tapi siapa sangka rumah tempat saya mengabdi malah jadi tempat ia kehilangan harga diri dan nyaris kehilangan akal sehatnya akibat ulah anak majikannya. Namaku Ima Handayani, usia 30 tahun, asal Jawa Barat. Sudah 3 tahun aku bekerja di rumah keluarga Pak Geri di daerah Jakarta Timur sebagai asisten rumah tangga. Tugasku tak muluk, masak, beres-beres, mencuci, dan memastikan semua berjalan lancar saat majikanku sibuk dengan aktivitas mereka. Aku janda. Suamiku meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan di proyek bangunan. Sejak itu, aku sendirian menghidupi anakku yang sekarang tinggal dengan neneknya di kampung. Aku merantau karena butuh nafkah. Aku bukan perempuan pintar, apalagi berpendidikan tinggi, tapi aku bisa dipercaya. Setidaknya itu yang sering dikatakan Bu Citra, istri Pak Geri. Keluarga ini baik. Selama 3 tahun aku bekerja di sini, tak pernah sekalipun aku merasa diperlakukan tidak adil. Bahkan ketika aku sempat sakit demam berdarah 2 tahun lalu, Bu Citra sendiri yang menemaniku ke puskesmas. Tapi rumah itu sekarang terasa berbeda. Hari itu Pak Geri dan Bu Citra bersiap pergi menunaikan ibadah haji. Mereka pamit akan pergi selama 30 hari. Aku diminta menjaga rumah seperti biasa. Hanya ada satu penghuni lain yang tersisa, Rizky Ananda Mahendra, anak sematawayang. Mereka baru saja lulus SMA dan menunggu jadwal kuliah di luar negeri. Selama ini, Rizky bukan tipe anak yang suka ngobrol, pendiam, sering di kamar, sibuk dengan laptop dan headset. Kadang aku merasa seperti pembantu di rumah yang dihuni oleh patung hidup. Dia nyaris tak pernah menyapaku, kecuali untuk hal-hal penting. Tapi itu justru membuatku nyaman. Tak banyak interaksi, tak banyak masalah. Namun, hari-hari setelah kepergian majikanku, sesuatu mulai berubah. Seminggu pertama, suasana rumah begitu sepi. Hanya suara angin dari kipas langit-langit yang menemani waktu siang. Rizky lebih sering di ruang keluarga ketimbang di kamarnya. Ia mulai muncul saat aku menyapu atau duduk diam di meja makan sambil memperhatikanku membereskan piring. Awalnya kuanggap biasa, tapi mata itu semakin hari semakin membuatku tak tenang. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berubah, bukan lagi sekadar anak pemalu yang menghindari kontak mata. Sekarang matanya seperti menelanjangiku. Diam-diam, ia tidak bicara kasar, tidak pula menyentuhku, tapi caranya memerhatikan setiap gerak tubuhku, membuatku ingin berbalik dan menutup seluruh tubuhku dengan jaket tebal, meski cuaca Jakarta sedang panas-panasnya. Suatu sore, saat aku sedang menjemur handuk di balkon belakang, aku mendengar langkah kaki pelan di belakangku. Kubalikkan badan, dan di sana Rizky berdiri memandangiku sambil tersenyum kecil. "Kering ya Mbak Ima?" katanya ringan. Aku hanya tersenyum kaku. "Iya Mas Rizky, musim kemarau." Ia tak pergi, hanya berdiri memandang ke arah dadaku, lalu berpura-pura melihat matahari. Aku tak pernah merasa segugup ini dengan seorang anak laki-laki. Dan entah kenapa, setiap malam sejak itu aku mulai mengunci kamar, padahal sebelumnya tidak pernah. Rizky mulai muncul di dapur saat aku sedang menyiapkan sarapan, duduk diam memandangi punggungku lama-lama. Pernah suatu malam, aku terbangun dan merasa seperti ada yang membuka pintu kamar perlahan. Tapi saat ku cegah, hanya angin malam yang masuk. Atau mungkin bukan angin. Suatu malam, aku sedang melipat baju di ruang tengah. Rizky datang dan duduk di sofa, memandangiku lama sambil memainkan ponselnya. "Mbak Ima, udah berapa lama kerja di sini?" tanyanya pelan. 3 tahun Mas. Sendirian ya di Jakarta?" Aku diam sejenak. "Iya, anak saya di kampung." Dia mengangguk. Matanya tak lepas dari wajahku. "Pasti kesepian ya?" Aku tak menjawab. Tapi saat itu, entah kenapa bulu kudukku berdiri. Malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar takut berada di rumah yang tadinya membuatku nyaman. Bukan karena suara, bukan karena gangguan gaib, tapi karena sesuatu yang lebih menyeramkan. Tatapan manusia yang tak lagi menyembunyikan niat. Dan aku tahu, ini baru awal. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak dengan Rizky. Bukan karena dia berkata kasar, bukan pula karena dia berbuat kurang ajar secara terang-terangan. Tapi entah mengapa, keberadaannya mulai menyesakkan. Pandangannya yang tak pernah benar-benar pergi dari tubuhku, membuat setiap langkahku terasa canggung. Aku menghindar. Sering pura-pura sibuk.
Kalau biasanya aku menyiapkan makan siang di dapur terbuka, kini aku lebih suka berada di belakang, dekat tempat cuci. Kalau biasanya aku menyapu sambil menyapa, sekarang aku hanya lewat, cepat-cepat. Rizky menyadari itu lagi. Marah sama aku ya, Mbak? Tanyanya suatu siang. Aku hanya tersenyum kecil. Enggak, Mas, saya cuma banyak yang dikerjain. Dia tidak mendesak, tapi sorot matanya seperti menahan sesuatu. Ada senyum kecil yang membuatku gelisah. Bukan karena manis, tapi karena menyimpan maksud. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar 2 kali, membuat lampu di bagian dapur sempat mati sebentar. Aku yang sedang memanaskan air untuk membuat wedang jahe langsung mengambil senter dan menuju ruang bawah tempat meteran listrik. Saat aku kembali, kulihat Rizky berdiri di pintu dapur, bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek olahraga. Oh, maaf Mbak, kirain nggak ada orang di dapur, katanya sambil tertawa kecil. Aku lagi cari cemilan. Aku mengangguk gugup. Saya buatkan teh hangat aja ya Mas. Saat aku berbalik untuk mengambil gelas, tubuh kami nyaris bersentuhan. Tapi bukan itu yang mengejutkanku. Yang membuatku berhenti sejenak adalah ketika tangannya menyentuh pinggangku. Tak lama, mungkin hanya 1 atau 2 detik, tapi cukup untuk membuat darahku berdesir. Refleks aku mundur. Mas Rizky, ucapku kaku. Maaf Mbak, nggak sengaja. Sumpah tadi gelap banget sih, ujarnya sambil tertawa kecil. Tapi matanya tak lepas dari mataku. Dan aku tahu, itu bukan tidak sengaja. Aku tak membalas, hanya melanjutkan membuat teh dengan tangan sedikit gemetar. Rizky masih berdiri di situ seperti tak ingin pergi. Besok paginya, aku memberanikan diri bicara. Mas Rizky, saya minta maaf sebelumnya. Tapi tolong jangan terlalu dekat kalau bicara. Saya nggak enak. Dia memandangku lama, wajahnya datar, nyaris tak bereaksi. Kenapa? Saya ganggu, ya? Aku mengangguk pelan. Saya cuma takut nanti salah paham. Bapak sama ibu kan lagi pergi. Saya cuma pembantu di rumah ini, Mas. Saya kerja bukan buat dilihatin terus-terusan. Dia tersenyum, tapi bukan senyum minta maaf. Lebih seperti senyum seseorang yang baru saja menemukan titik lemah lawannya. Oke Mbak, saya ngerti. Tapi sejak hari itu, dia tidak menjauh. Bahkan sebaliknya, dia jadi lebih ramah, lebih sering muncul tiba-tiba. Kadang hanya untuk tanya hal sepele. Kadang duduk di ruang cuci sambil nonton video di ponselnya. Aku mencoba tegar, tapi rasa tidak nyaman itu berubah jadi was-was. Aku mulai merasa dia mengamatiku bahkan saat aku tak melihatnya langsung. Sampai suatu malam, saat aku menyapu ruang tengah, aku melihat sesuatu yang membuat lututku lemas. Sebuah kamera kecil tersembunyi di sudut rak, mengarah ke meja makan. Tempat aku biasa duduk melipat baju setiap sore. Kecil, hampir tak terlihat kalau tak sengaja jatuh dan mengguling ke sisi luar. Tanganku gemetar saat memegangnya. Kamera itu menyala, merekam. Aku langsung mencabut memorinya dan membawanya ke kamar. Hatiku berdegup kencang. Ada ketakutan yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Aku merasa rumah itu tak lagi ramah. Malam itu, aku tidur dengan pakaian lengkap dan lampu menyala. Pintu kamarku kunci 2 kali, tapi satu suara tak bisa kuabaikan. Suara langkah pelan di luar kamar. Suara Rizky. Dan satu kalimat yang terus terngiang dalam pikiranku. Saya ngerti kok Mbak. Tidak, Rizky tidak sedang berhenti. Dia baru memulai. Sudah 2 malam aku tak bisa tidur tenang. Kepalaku penuh pertanyaan. Berapa lama kamera itu merekam? Sudut mana saja yang terpantau? Apakah Rizky tahu aku sudah menemukannya? Aku jadi gelisah. Bahkan saat mencuci piring, tanganku sering salah bilas. Air tumpah dan wajahku pucat setiap kali mendengar langkah kaki mendekat. Tapi yang paling membuatku takut adalah, aku merasa ini belum selesai. Pagi itu aku menyapu kamar mandi belakang, ruangan kecil tempat biasa aku mandi sekaligus mencuci pakaian dalamku. Saat sedang mengepel sudut yang agak lembab, mataku tertumbuk pada sesuatu yang membuatku tertegun. Sebuah lubang kecil tersembunyi di antara rak sabun. Awalnya kupikir itu hanya bekas paku, tapi saat kuperhatikan lebih dekat, lubang itu punya pantulan kaca. Lensa kamera. Darahku seperti ditarik turun ke telapak kaki. Aku mundur dengan napas memburu, lalu lari keluar kamar mandi. Di luar, Rizky sedang duduk di meja makan, memegang ponsel dan tersenyum seperti tak terjadi apa-apa.
Aku tak bisa menahan diri. Masang kamera di kamar mandi? Kamu pikir saya ini apa, hah? Suaraku gemetar tapi keras. Rizky menatapku lalu berdiri. Masih tenang, bahkan terlalu tenang. Mbak Ima, coba duduk dulu. Nggak enak kalau teriak-teriak. Aku mundur. Saya mau pergi dari sini. Sekarang juga. Bapak, Ibu, kamu akan saya kasih tahu semua. Dia mengangkat tangan, seperti sedang mencoba menenangkan anjing yang hendak menggigit. Tenang dulu, Mbak. Saya paham Mbak marah. Tapi sebelum Mbak pergi, sebaiknya lihat ini dulu. Dia membuka ponselnya, lalu memutar sebuah video. Layar itu menampilkan aku di kamar. Aku sedang duduk, melipat baju, lalu mengganti pakaian. Tak ada adegan cabul, tapi cukup untuk membuat harga diriku hancur. Suaraku tercekat, tubuhku kaku. Mas, dapat dari mana video itu? Bisikku. Dia tersenyum. Dari kamera yang Mbak temukan 2 hari lalu. Itu cuma satu dari beberapa file. Tapi yang satu ini, ada bagian Mbak buka baju dan, ya, tahu sendiri. Tanganku gemetar. Air mataku mulai turun. Tapi bukan karena sedih. Lebih karena hancur, terhina, terjebak. Apa maumu? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Dia mendekat. Berdiri begitu dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfumnya. Aku nggak mau nyakitin Mbak. Aku suka Mbak dari dulu. Tapi Mbak selalu jauh, selalu dingin. Rizky menyentuh lenganku pelan. Aku cuma minta, jangan jauhin aku lagi. Nggak usah lari. Kita bisa santai aja, aku nggak minta lebih. Aku menepis tangannya, meski lemah. Jangan pegang saya, kamu masih anak-anak. Dia tertawa kecil. Anak-anak, tapi bisa bikin Mbak diam sekarang kan? Kata-kata itu seperti tamparan. Hatiku bergemuruh, tapi tubuhku lelah. Lelah melawan. Lelah merasa takut. Lelah berpura-pura kuat. Aku cuma pengen dekat Mbak, bisiknya. Dan tanpa aba-aba, dia menciumku cepat. Lembut, tapi jelas. Aku dorong dia. Jangan, Rizky. Dia mundur. Masih tersenyum kecil, seperti anak nakal yang tahu dirinya salah, tapi menikmati kesalahannya. Kita mulai saja pelan-pelan ya Mbak, daripada videonya dikirim ke HP Pak Geri. Hatiku nyaris pecah. Malam itu aku duduk lama di pojok kamar, lampu kupadamkan, pintu tetap kukunci. Tapi tak ada tempat yang terasa aman lagi. Dan besok adalah hari yang akan lebih gelap dari hari ini. Aku tidak tahu jam berapa malam itu. Saat aku duduk sendiri di sudut tempat tidur, tubuhku memeluk lutut dan keringat dingin merembes di leher meski kipas menyala. Video itu, gambar tubuhku yang direkam tanpa izin, masih berputar dalam pikiranku seperti kutukan. Tak peduli mataku terpejam atau terbuka, bayangannya tetap ada. Rizky sudah menunjukkan niatnya, dan aku tahu ia tak akan berhenti. Bahkan jika aku menolak, dia bisa menghancurkan hidupku dalam satu klik. Aku ingin kabur. Tapi kemana? Majikanku sedang haji, dan aku tak punya siapa-siapa di Jakarta. Lapor polisi? Dengan bukti apa? Video itu bisa dipelintir menjadi skandal murahan. Aku bukan siapa-siapa. Hanya janda kampung yang kerja jadi pembantu di rumah orang kaya. Malam itu Rizky datang lagi ke dapur. Aku sedang mencuci piring dengan tangan gemetar membelakangi pintu. Dia tidak bicara, hanya berdiri lama di belakangku. Cukup lama hingga aku tahu dia sedang menunggu sesuatu. Udah malam mas, saya mau tidur, ucapku pelan tanpa menoleh. Dia tak menjawab. Lalu ku dengar kursi ditarik dan dia duduk. Aku suka Mbak Ima dari dulu, tapi Mbak terus jauhin aku. Aku capek, pengen Mbak ngerti. Aku masih tak menoleh. Suara air dari keran terasa lebih keras daripada biasanya. Aku nggak akan minta apa-apa lagi. Kalau Mbak temenin aku malam ini, 1 malam aja. Setelah itu aku hapus semuanya. Janji. Kata-katanya seperti racun. Pelan, tapi mengalir ke seluruh tubuh. Aku tak menjawab, tapi air mataku mulai jatuh satu persatu, diam-diam, bercampur dengan busa sabun, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyerah. Bukan karena cinta, bukan karena nafsu, tapi karena tak punya jalan lain. Di kamarnya, aku duduk kaku di tepi ranjang, tanganku dingin, jantungku berdetak tak karuan. Rizky duduk di sisi lain, menatapku lama. Tenang aja. Aku janji gak akan kasar. Aku ingin menamparnya, ingin berteriak, ingin lari.
Tapi kakiku berat, pikiranku mati rasa, yang ada hanya satu suara. Setelah ini semuanya selesai, tapi di dalam diriku sesuatu retak, sesuatu yang tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Semua terjadi dalam diam, tak ada kata, tak ada tawa, tak ada gairah, hanya aku dengan tubuh yang tak lagi milikku. Dan Rizky dengan wajah puas yang tak bisa kutebak apakah itu cinta, kekuasaan, atau hanya permainan belaka. Setelah selesai, aku kembali ke kamarku. Berjalan pelan seperti mayat hidup, pintuku tutup, tubuhku gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak langsung menangis. Aku hanya berdiri di depan cermin kecil di atas meja rias tua. Kupandangi wajahku, mata sembab, bibir pucat, dan satu kalimat muncul dalam hati. Aku bukan lagi Ima yang dulu. Malam itu aku tidur dalam posisi duduk, baju masih utuh, tapi hati, koyak tak bersisa. Dan aku tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari luka yang tak bisa sembuh hanya dengan air mata. 30 hari itu akhirnya berlalu. Pak Gary dan Bu Citra pulang dari Tanah Suci dengan wajah cerah dan senyum yang tulus. Wajah orang-orang yang baru pulang dari ibadah dan merasa jiwanya bersih kembali. Sementara aku hanya bisa berdiri menyambut mereka dengan senyum palsu dan mata yang berat menahan rasa bersalah. Alhamdulillah, rumah aman-aman aja ya Ima. Iya Bu, semua baik-baik saja, jawabku pelan. Padahal tak ada satupun yang baik sejak malam itu. Sejak aku menyerah pada tekanan Rizky, hidupku tak lagi sama. Setiap kali aku melihat wajah Bu Citra, ada sesak yang menghantam dada. Setiap kali Pak Gary berbicara dengan nada hangat, hatiku terasa seperti ditusuk dari dalam. Dan Rizky, dia bertingkah seolah tak pernah terjadi apa-apa. Masih menyapa dengan santai, memanggilku dengan sebutan Mbak Ima, bahkan sesekali membantu angkat galon air di depan orang tuanya. Dia seperti anak yang patuh dan polos, tapi sesekali, saat kami hanya berdua di dapur atau ruang tengah, dia menatapku sekilas. Tatapan singkat, yang hanya aku yang tahu artinya. Aku tahu kau tak akan berani bicara. Aku mencoba berdoa setiap malam, berharap hati ini bisa tenang. Tapi setiap kali aku menutup mata, bayangan malam itu kembali datang. Dan yang lebih menyakitkan, aku tak tahu apa yang lebih berat, dihina atau memilih diam. Aku ingin cerita, tapi siapa yang akan percaya? Aku cuman pembantu. Rizky, anak majikan mereka, baru pulang dari haji. Rumah ini penuh doa dan syukur. Siapa yang akan percaya bahwa di dalam rumah ini ada jiwa yang sedang rusak? Pelan-pelan. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan meja makan, Rizky lewat di belakangku dan berbisik pelan. "Makasih ya Mbak, udah diem." Kalimat itu lebih menyakitkan dari semua ancaman yang pernah dia ucapkan. Saat itu aku sadar, aku tak bisa hidup seperti ini, tak bisa terus diam, pura-pura baik-baik saja, tinggal di rumah yang tiap sudutnya jadi saksi. Saat aku kehilangan harga diriku, besok pagi, sebelum matahari naik tinggi, aku bereskan koper kecilku. Kutulis satu surat. Kutaruh di bawah vas bunga di ruang tamu. Isinya tak panjang, hanya satu paragraf. Cukup untuk menjelaskan bahwa aku memilih pergi tanpa menyebut alasan. Tak ada nama Rizky, tak ada cerita. "Maafkan saya Bu, saya pamit. Terima kasih atas kebaikannya selama ini. Tolong jaga rumah ini baik-baik. Saya harus pulang untuk menemukan diri saya yang hilang." Kupandangi rumah itu untuk terakhir kali. Tanganku gemetar saat memutar kunci gerbang. Dan saat langkah kakiku meninggalkan halaman, ada sesuatu dalam dadaku yang seperti pecah. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya aku berani melepaskan. Di balik jendela lantai atas, Raihan berdiri menatap kepergianku tanpa kata. Ia tahu, kali ini aku tidak bisa dihentikan. Sudah hampir 3 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Kini aku tinggal di sebuah kamar kos sederhana di kawasan Purwo Ima, Solo. Hidup tak lagi semewah dulu, tapi entah kenapa, lebih terasa hidup. Setiap pagi aku bantu-bantu di warung soto milik Bu Lastri, teman lamaku semasa muda. Aku tinggal di lantai 2, makan apa adanya, tidur beralaskan kasur tipis, dan tak ada AC seperti dulu. Tapi malam-malamku akhirnya bisa kulewati tanpa rasa takut. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bisa bernapas tanpa merasa diawasi. Suatu sore, aku duduk di emperan sambil membersihkan sayur, lalu bercerita kepada Bu Lastri. "Mas,
Aku pulang bukan cuma karena kangen kampung, tapi aku lari dari sesuatu yang nggak bisa aku tahan lagi. Dia menatapku pelan, tapi dalam. Aku tahu, aku tak bisa simpan ini selamanya. Maka perlahan, aku mulai bercerita. Tentang rumah itu, tentang Raihan, tentang malam-malam yang kutelan sendiri tanpa suara. Saat aku selesai, Bu Lastri tak langsung bicara. Dia hanya memegang tanganku erat. Kamu nggak salah, Sar. Kamu korban. Dan kamu nggak harus diam terus. Kamu berhak marah. Kamu berhak sembuh. Kata-kata itu membuat air mataku tumpah. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena lega. Malamnya, aku membuka ponsel jadulku. Jemariku gemetar saat mengetik pesan untuk seseorang dari LSM perempuan yang pernah kutemui saat ikut pengajian kampung. Saya korban pelecehan, pelakunya anak majikan saya. Saya siap bicara sekarang. Kukirim pesan itu, tak kutarik kembali. Besoknya aku dijadwalkan bertemu di sebuah ruang konseling yang sederhana namun nyaman. Aku duduk di depan seorang ibu berseragam rapi dengan wajah lembut dan sabar. "Apa yang membuat Mbak Ima datang hari ini?" tanyanya pelan. Aku menatap ke arahnya. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi keinginan untuk lari. Yang ada hanya satu perasaan, sudah cukup. "Saya mau cerita, Bu," ucapku. Saya nggak mau diam lagi. Aku sadar, melapor tak akan langsung menyembuhkan. Mungkin akan panjang, mungkin akan menyakitkan lagi. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Dan yang lebih penting lagi, aku tak lagi diam. Di cermin ruang konseling itu, aku melihat wajahku masih sama. Tapi tatapannya berbeda. Ada sesuatu yang dulu hilang, kini perlahan kembali. Harga diri. Dan dalam hati, aku berbisik.